Iya, biar nggak ngantuk. Iya, nggak apa. Kita latihan atau gerakan sederhana aja. Tapi insya Allah nggak ngantuk sampai asar. Ya, karena kita acaranya sampai jam berapa? Undangannya sampai selesai. Biasanya pada Isya ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Aman. Baik, Bapak Ibu, tegap berdiri ya, sudah ya, tangannya semua di bawah. Ya, kalau skor jam kayaknya repot ya, tempatnya sempit. Kita gerakin kepala aja. Kepala dulu ya. Nah, kepala yang simpel sederhana. Makanya biasanya si David kemana sih? Nice. Oke, Bapak kita goyang kepala ke kanan. Ya, jangan ngikutin saya ke kanannya saya pasti kiri Bapak. Kanan, hitung 4 kali, nanti ganti kiri 4 kali. Miring dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu-ibu kompak loh, tahu 4-4 ya, enggak 2-2. Ini bapak-bapak kenapa 2-2 semua ini? Ya, sekarang nengok Pak. Ya, nengok. Nah, bapak-bapak yang di sini kalau nengok nanti jaga pandangan ya, karena tadi bukan istri-istrinya kan di sebelah ya Pak ya. Oke, kita ke kanan dulu 4 kali, kiri 4 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Masya Allah. Ngelihat Ustadz juga ikutan semangat ya. Gitu. Sekarang ke bawah, nunduk ke atas. 4 kali juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4-4 loh, saya bilang bukan 2-2 ya. Tetap ada yang salah. Ya, nggak apa. Terus bahu. Nah, ini biasanya kalau gerakin bahu, ngantuknya hilang. Ya, sama ngasih udara sedikit ke ketiak. Biar kering lah ya. Ya, oke. Gini aja Pak. Nih, ya. Pertama dari gini, apa ini namanya ke depan ya? Ke depan. Nah, depan 4 kali, nanti baru ke belakang 4 kali. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah. Sudah cukup? Belum? Oh sudah. Sudah boleh duduk lagi Bapak Ibu. Ya, biasanya udah nggak ngantuk. Ada yang masih ngantuk nggak? Kalau ada yang masih ngantuk di depan nanti, biar dia senam sendiri. Baik. Nah Bapak Ibu, tadi semua agenda sudah kita lewati, sekarang kita masuk ke bagian teknis. Ya, tadi kan kami sebutkan setelah isoma, Ustadz melanjutkan sedikit, kemudian kita masuk ke bagian manasik teknis. Bapak Ibu nggak usah khawatir, materi yang nanti akan disampaikan oleh kami ataupun yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi, itu insya Allah akan kita sampaikan atau kita berikan di WhatsApp. Ya, di WhatsApp grup. Bapak Ibu siapa yang belum masuk WhatsApp grup? Oh masih sedikit, ya udah nggak apa. Berarti yang lainnya udah masuk. Siapa yang belum masuk WhatsApp grup? Tuh, tapi yang nunjuk nggak semuanya loh. Oh enggak. Oh yang tanggal 5 udah semua. Yang tanggal 8? Udah masuk WhatsApp grup belum? Hmm, belum. Jadilah. Yang tanggal 14? Belum. Tanggal 18? Enggak ada. Tanggal 23? Belum. Berarti belum semua masuk grup ya? Iya, memang belum, Bu. Nanti grup insya Allah kita buat setelah grupnya sih sudah dibuat, tapi untuk internal kita, ya, untuk internal manajemen. Nanti Bapak Ibu masuk tuh biasanya sepekan sebelum keberangkatan, ya. Kenapa sepekan sebelum keberangkatan baru kita masukkan jemaah? Kira-kira kenapa? Biar nggak lupa, terus biar nggak ada pertanyaan berulang. Yang paling sering kejadian adalah pertanyaan berulang. Ya, yang jawab bukan Bapak Ibu, makanya nggak kesel, ya kan? Nah, yang jawab itu biasanya kan pekan lalu udah ditanya, ini ditanya lagi. Makanya kita masukkan sepekan sebelumnya. Selain untuk menghindari pertanyaan berulang, juga agar jemaah bisa fokus bahwa
ini atau kita sudah menjelang detik-detik keberangkatan. Ya, jadi persiapan Bapak Ibu sudah harus jauh lebih matang, lebih siap untuk berangkat. Ya, jadi yang tanggal 5 Agustus sudah masuk ya Pak ya? Sudah. Nanti nggak lama lagi insya Allah tanggal 8 sudah masuk di grup. Begitu seterusnya. Ya, biasanya 1 pekan sebelum keberangkatan. Acaranya udah selesai itu, King David baru muncul nih, gimana? Ya, jadi sepekan sebelum keberangkatan Bapak Ibu tuh biasanya kita masukkan ke dalam grup keberangkatan. Tujuannya tadi, ya. Baik, Bapak Ibu tadi ibadah dan tips-tips umroh sudah dijelaskan oleh Pak Fahrizal dan Ustadz Ali. Yang belum disampaikan adalah teknis. Ya, tadi Ustadz tanya ya, siapa yang baru pertama kali berangkat? Kira-kira Bapak Ibu yang baru pertama kali berangkat umroh, persiapan teknisnya. Teknis itu meliputi apa aja sih? Pakaian, ya. Terus apa lagi? Kebutuhan kita di sana, ya. Obat-obatan dan lain-lainnya. Bapak Ibu udah pada tahu belum? Belum. Kalau yang sudah pernah berangkat biasanya sudah tahu. Oke, Bapak Ibu kita akan masuk ke teknis umroh, ya. Nggak usah dicatat ya, tapi kalau mau nyatat nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nanti kita akan share, kita akan bagikan ke teman-teman atau ke Bapak Ibu sekalian. Teknis umroh 1445. Ini alhamdulillah ya kita sudah masuk musim baru, ya. Di musim 1445 kita sudah memberangkatkan 1 kloter kemarin di tanggal 22 Juli, ya. Persis tanggal 22 Juli itu 3 Muharram ya berarti ya. Tanggal 3 Muharram. Kita memberangkatkan 1 kloter. Ya, next. Nih teknis umroh yaitu merupakan tata cara pelaksanaan teknis umroh mulai persiapan sampai kembali ke tanah air. Apa aja sih? 1, 2, 3, 4. Ada persiapan umroh yaitu iman fisik, perlengkapan, paket internet, dan manasik. Kemudian keberangkatan juga ada, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau transit berarti di ke bandara transit, atau kalau plus juga ada di bandara tempat singgahnya, baru ke bandara Saudi. Kemudian pelaksanaan kegiatan juga sama, ini ada yang mikot dulu, ya. Di grup yang hari ini ada 2 yang umroh dulu. Berarti kita mikot, umroh, baru Madinah. Ya, yang tanggal 8 dan tanggal 23. Sedangkan yang lainnya sesuai dengan yang ada di sini yaitu Madinah dulu, kemudian baru mikot, baru umroh. Ya. Kemudian kepulangan juga sama, bandara Saudi, sudah pasti dari Saudi, kemudian bandara transit, 3 pesawatnya transit, lalu bandara Soekarno-Hatta, kembali ke Indonesia. Next. Nah, Bapak Ibu persiapan umroh ini persiapan iman, ya. Persiapan iman ini alhamdulillah tadi sudah kita dapatkan ya nasihat atau tips atau ilmu terkait dengan umroh dari Ustadz. Kemudian persiapan fisik kesehatan, persiapan perlengkapan, dan persiapan paket telepon. Bukan paket telepon ya, paket data. Paket data. Dulu paket telepon. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang masih suka pakai telepon untuk hubungin keluarganya? Masih ada? Kadang-kadang. Seringan mana? WhatsApp call ya, ya kan? Jadi pakai telepon ini sudah old school, tapi tetap ada yang mau pakai, ya. Tapi memang jarang banget. Agar pelaksanaan umroh bisa dilakukan optimal, jadi hubungan dengan keluarga di rumah nanti tidak terganggu. Afwan Bapak-Bapak TL, Ustadz mau terus di sini sampai selesai nggak apa-apa? Nggak apa-apa, siap, Masya Allah. Setia mendampingi Bapak Ibu berarti, ya. Nah, kemudian selanjutnya persiapan perjalanan. Nah, ini persiapan iman tadi sudah ya, membiasakan diri untuk berbanyak ibadah, menambah bacaan doa, zikir, dan sebagainya, menggali informasi tentang ibadah dan tata cara umroh. Tadi Ustadz sudah jelaskan ya,
Tidak ada bacaan-bacaan khusus yang diwajibkan. Ya, yang sering kami dapati atau sering kami temui Bapak Ibu ketika Bapak Ibu yang baru pertama kali umroh. Itu ketika ngelihat buku panduan umrohnya tebel ya. Kalau di kami enggak ya, tipis ya. Makanya wajah-wajahnya agak lebih senyumnya beda. Iya, karena di beberapa travel itu kami lihat atau kami dapati buku-buku panduan manasiknya itu tebel. Iya, mereka sangka satu buku harus dihafalkan. Kebayang ya, usia kita yang masih muda-muda gini, suruh ngapalin satu buku ya. Ya, mendingan ngapalin Al-Quran ya Bapak Ibu ya. Tapi enggak, ya. Tadi Ustadz juga sampaikan, tidak ada bacaan-bacaan khusus yang diwajibkan. Yang bacaan khusus diwajibkan hanya niat saja. Ya. Kemudian doa sapu jagat ketika kita tawaf. Apa doa sapu jagat? Ya, gimana Pak? Oh, nanti kembali lagi ke sini. Oh, siap Pak. Ya, doa sapu jagat. Ada yang nggak hafal doa sapu jagat? Kalau nggak hafal, minta ajarin anaknya di rumah nanti. Ya, doa sapu jagat hanya itu. Gampang nggak? Gampang. Tapi Bapak Ibu, jangan sampai doa-doa lain nggak hafal. Mentang-mentang kata Ustadz nggak ada doa khusus, ya Ustadz bilang cuma niat aja yang harus dilafazkan. Apa tadi niat umroh kita? Labaik Allah, umrotan. Hanya itu. Kemudian talbiyah sudah jelas. Ya. Kemudian apa tadi? Baca sapu jagat. Ditambah dengan doa-doa lain ya Bapak Ibu ya. Jadi selama waktu menunggu sampai hari keberangkatan, kami mohon Bapak Ibu memperbanyak hafalan-hafalan doa. Walaupun ketika tawaf tidak harus mutlak doa. Zikir boleh nggak? Boleh. Ya. Kemudian menggali informasi tentang ibadah dan tata cara umroh. Itu sudah dapat insya Allah pada manasik ini full package ya, sudah dijelaskan oleh Ustadz tadi. Next. Kesehatan. Persiapan fisik atau kesehatan. Bapak, Ibu, informasi penting yang harus kami sampaikan adalah ibadah umroh dan haji adalah berbeda dengan rangkaian ibadah lainnya. Kenapa? Mayoritas ibadah-ibadah yang lain itu lebih banyak kepada kalbu ya Ustadz ya. Tapi untuk ibadah umroh dan haji ini banyak kepada kegiatan fisik. Iya, fisik. Paham nggak maksudnya? Iya. Kalau kita sholat cuman uduk, sholat di tempat. Sholat lari-lari nggak? Enggak, di tempat. Kita mau bayar zakat, datang ke tempat zakat. Sudah bayar. Kita bisa naik motor ke tempat zakat. Benar nggak? Benar. Atau bisa bawa mobil sendiri. Atau sekarang malah online. Ya, walaupun untuk zakat fitrah online masih belum bisa. Tapi itu khilaf lah ya. Baik. Nah Bapak Ibu, saran kami buat Bapak Ibu yang jarang atau hampir nggak pernah olahraga, tips sederhana. Ini efektif kok, insya Allah. Kan bapak-bapak biasanya sholat subuh ke masjid sendiri. Ya, benar nggak? Ibunya nggak diajak kan? Sekarang karena sudah mau berangkat umroh, ibunya diajak Pak. Ya, jadi nanti sholat subuh, gandeng ibunya ke masjid. Pulang, selesai sholat, jangan langsung pulang. Nah, muter dulu. Ibu maunya muter kemana? Ke pasar kalau ibu biasanya. Ya, muter dulu. Ya, misalnya sebelah, apalagi kalau rumahnya sebelah musola, sebelah masjid ya. Kayak saya alhamdulillah bangun tidur ngelangkah udah langsung ini. Iya, itu kita muter dulu Pak. Muter keluar kalau perlu. Ya, jalan aja dulu Pak. Nggak usah lari kecil, jalan. Dan kenapa pada subuh? Karena udaranya juga masih bagus, masih fresh. Yang kedua, Bapak ketika mengajak ibu pun suasananya masih gelap. Nggak ada masalah. Mau ibu lari-lari kecil pun nggak ada yang lihat. Ya Pak, benar nggak? Iya. Kalau siang jangan. Kalau matahari udah terang, yuk Bu lari. Janganlah. Ya, di rumah aja. Beliin treadmill buat ibunya berarti Pak. Ya, setiap subuh. Ya, rutin Pak. Mulai dari hari ini. Oh enggak, hari ini udah lewat subuhnya berarti mulai besok ya Pak. Rutinkan setiap habis sholat subuh. Ya, 100 meter hari pertama,
2 hari pertama 100 meter, hari ketiga tambah lagi. Jalan aja Pak. Beneran, jalan, nggak usah lari. Seminggu baru Bapak Ibu coba lari. Larinya pun lari-lari santai aja. Ya. Kenapa? Karena seluruh rangkaian ibadah umroh haji itu nggak ada yang diam di tempat, Pak. Ada nggak? Tawaf, jalan. Bahkan 3 kali putaran pertama disunahkan untuk lari-lari kecil. Sa'i, diam atau enggak Pak? Enggak, jalan. Bahkan di garis hijau atau lampu hijau, itu disunahkan untuk lari-lari kecil. Ya, ibadah fisiknya luar biasa kuat, luar biasa banyak, luar biasa besar. 90% kegiatan ibadah umroh adalah fisik. Ya, makanya Bapak Ibu jangan disepelekan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang memiliki atau kurang sehat lah ya. Ini kita sudah mendekati last minute ya, terutama yang tanggal 5 sama tanggal 8. Jangan ngerasa rugi periksa ke dokter atau konsultasi ke tabib atau ke sinsei yang biasa kita temuin. Tapi yang syar'i ya, Bapak Ibu, kita kurang fit. Lebih baik kita berobat, ya, mengeluarkan biaya sedikit agar insya Allah ketika keberangkatan kita segar, stamina kita lebih baik, ya. Jadi konsultasi ke dokter itu boleh. Nah, yang ketiga, kalau masih dalam perawatan, ya, Bapak Ibu yang lebih tahu, ya. Bapak Ibu yang memiliki riwayat medis yang biasanya nih gula, darah tinggi, apalagi jantung ya, jantung, asam urat, kolesterol, Masya Allah banyak ya ternyata. Tapi insya Allah pulang dari sana semua penyakit hilang, amin. Tapi Bapak Ibu tetap harus konsultasi ke dokter. Apalagi Bapak Ibu yang membutuhkan perawatan medis khusus. Ya, contohnya ada jemaah kita yang pasien diabetes, dia butuh insulin. Tahu insulin ya? Yang diabetes pasti tahu nih. Nah, membawa insulin ke dalam pesawat boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Kecuali dengan surat pengantar atau rekomendasi dari rumah sakit dan dokter spesialis. Nah itu kenapa harus konsultasi ke dokter. Bahkan kemarin penutupan musim 1444 Hijriah sebelum haji ya, itu ada jemaah kita yang membawa 2 koper ya Pak Pupung ya. Jadi jemaah antum 4 koper, isinya cairan. Isinya cairan. Supaya dia nggak cuci darah di sana. Padahal cuci darah di sana gratis. Tapi lapor dulu sebelum berangkat ke kita. Dan bawa surat rekomendasi dari rumah sakit yang ditandatangani oleh dokter spesialis. Bahwa Bapak Ibu dalam perawatan sehingga setiap pekan harus 2 kali HD. HD bener ya? Ya. Ya. Jadi jangan takut, jangan minder, jangan ngerasa enggak saya sehat, enggak. Siapa yang kemarin ngelihat viral di TikTok terkait haji itu? Yang jemaah haji yang nggak ngaku kalau dia punya penyakit. Akhirnya tergeletak berdarah-darah. Nah, udah ngelihat ya? Gitu. Itu contoh menyembunyikan sakit. Ya. Walaupun kita yakin kita pede boleh, tapi tetap ikhtiar itu harus dijalani. Ya kita yakin, udah saya sampai sana minum air zam-zam, cespleng insya Allah sehat. Benar, kita harus punya yakin yang kayak gitu, benar. Tapi ikhtiar kita pun tetap harus kita lakukan. Ya, kita bukan nabi, ya kan? Gitu. Jadi tetap jalankan ikhtiar. Nah, tadi Ustadz juga udah jelaskan tanggal kita ke Mekah, Bapak Ibu sudah catat, ibu-ibu terutama sudah catat semua ya. Karena kalau saya lihat di sini ibu-ibunya masih muda-muda ya. Jadi masih produktif semua nih. Nah, untuk ibu-ibu boleh Ustadz ya minum pencegah itu ya haid ya, nggak masalah ya Ustadz. Boleh untuk minum penunda haid. Khawatirnya pas tanggal
tanggal ibu-ibu melakukan kegiatan umroh, datang siklus bulanannya. Ya. Nah, yang kelima, hindari bepergian ke tempat ramai seperti mall. Iyalah, mendingan di rumah ngapalin doa ya. Ngapain lagi kita nge mall? Enggak lah. Kan ini semua juga di bulan Agustus kita nggak ada umroh yang plus kok Bapak Ibu. Jadi nggak ada istilahnya butuh belanja pakaian musim dingin dan lain-lain nggak. Udah di rumah aja ngapalin doa, beli beli madu online bisa ya dikirim. Beli haba sauda buat persiapan di sana juga bisa. Ya, pakai online. Ya, hindari bepergian ke tempat ramai. Baik, next. Nah, nih persiapan obat-obatan. Orang Indonesia umumnya sakitnya apa? Kalau bepergian. Hah? Bapak, Ibu kalau pergi ke Taman Safari pilek gitu? Enggak sih. Apa? Mual. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau dari Jakarta pergi ke puncak, apa biasanya sakitnya? Pusing, mabuk, masuk angin. Itu penyakit yang lumrah orang Indonesia. Iya kan? Ya, masuk angin. Bapak, Ibu, apalagi yang sudah tahu kalau dirinya sering masuk angin, dibawa obat-obatan pencegah atau obat masuk angin. Ya, gampang kan obat masuk angin sekarang banyak ya. Nggak usah ke dokter, dok. Saya mau pergi dok, tolong resepin obat masuk angin. Kasihan dokternya. Ya, terus pusing, siapkan. Ya, biasanya satu kloter suka ada dokter. Biasanya. Mudah-mudahan nanti juga ada. Dan biasanya dokter-dokter yang berangkat itu sudah niat saya akan membantu jemaah biasanya. Kayaknya di sini juga dokter-dokter di sini juga kayaknya niatnya sama nih insya Allah. Ya, nanti ketika berangkat akan membantu memudahkan bagi jemaah-jemaah yang mengalami sakit. Bapak Ibu boleh bawa obat masuk angin, obat pusing, obat diare, obat mah, apalagi? Ya, obat gatel, batuk pilek. Ya. Umumnya oleh-oleh dari sana, Bapak Ibu, itu adalah batuk pilek. Ya, umumnya batuk pilek. Kemudian vitamin-vitamin, boleh vitamin untuk menjaga kesehatan. Kayak yang suka konsumsi haba sauda dibawa ke sana boleh. Ya, apalagi vitamin C, yang suka konsumsi vitamin C, vitamin B dan lain-lain boleh dibawa. Ya, yang konsumsi madu, ya boleh dibawa. Obat madunya ya Bapak, jangan madunya Pak. Obat madunya boleh dibawa. Bawa-bawa. Senyumnya beda kalau yang ngerti ya. Berantem. Nah kalau dalam perawatan dokter, Bapak, Ibu tolong jangan pernah merasa, saya sehat, saya kuat, saya nggak usah ke dokter. Saya bilang, kalau memang punya penyakit atau riwayat medis, tolong konsultasi ke dokter. Ya, pertama, kalau ada obat-obatan keras yang dibawa, nggak ditahan nanti di bandara. Karena memang Bapak Ibu membutuhkan obat itu. Ya. Kemudian obat menahan haid. Primolut namanya nih. Saya nggak pernah minum, makanya nggak tahu. Obat menahan haid. Ini kalau ibu-ibu nanti waktu umrohnya bertepatan dengan siklusnya. Lebih baik minum ini. Kenapa? Karena tadi Ustaz juga sudah sampaikan kan, umrohnya Bapak Ibu belum tentu bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Ya, bahkan setahun sekali juga belum tentu. Nah, karena kondisi darurat tadi, maka diperbolehkan mengkonsumsi obat penunda. Tuh Bapak, kalau ada yang sakit jantung, stroke, mah, diabetes, hipertensi, dan lainnya, tolong informasikan ke kami. Ya, informasikan ke tempat Bapak Ibu daftar. Sehingga kami bisa mitigasi ketika nanti terjadi apa-apa atau sehingga bukan terjadi apa-apa. Minimal kita bisa mitigasi apabila Bapak Ibu butuh perawatan khusus nanti di sana. Ya. Hampir setiap bulan itu kita selalu ada jemaah yang HD. Itu hampir setiap bulan, walaupun nggak dalam satu kloter, tapi selalu ada. Gitu. Selalu ada. Ya. HD itu cuci darah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita antarkan, antum pernah ya nganterin? Oh, antum ya? Ustadz Muslim pernah nih, jemaahnya cuci darah. Gratis bayar? Gratis, Masya Allah. Tapi lapor dulu ya di awal ya, sudah informasinya. Gratis, jadi jangan khawatir.
Cuman jangan Bapak Ibu yang sehat ya, biar cuci darah gratis, lapor. Jangan Pak. Kita alhamdulillah masih sehat. Ya. Next. Perlengkapan kabin bagasi. Nah. Saya tanya yang udah pernah umroh siapa? Yang ini umroh kedua lah ya. Yang sudah pernah umroh coba. Siapa? Sudah pernah umroh. Saya tanya sama yang sudah pernah umroh. Ini umroh keberapa Pak? Kedua. Iya, ini yang kedua. Mau berangkat umroh yang kedua. Umroh pertama bajunya berlebih nggak Pak? Oh masih remaja. Siapa yang udah nggak remaja berangkat umroh? Bapak? Umroh kedua? Oh udah setiap tahun ya Pak kelihatan. Pertama kali umroh Bapak bajunya berlebih nggak? Mau nggak ngitung? Ya. Kalau Ibu? Enggak ya? Aman ya Bu? Pakaiannya aman ya? Umumnya Bapak Ibu, Bapak-bapak, karena saya seringnya sama Bapak-bapak di kamar, itu yang berangkat umroh, pasti selesainya bajunya masih sisa. Tahu nggak artinya? Iya. Karena persiapan pakaian kita terlalu berlebihan. Kita mikir di rumah, ini hari pertama, ini hari kedua, ini hari ketiga. Di sana panas, tapi nggak bikin kita keringetan. Keringetan pun hilang langsung ketika kita sudah selesai beraktivitas. Anginnya kering. Beda dengan di sini, anginnya lembab. Udah kita basah, kena angin, ngadem dulu, tambah lengket. Di sana enggak. Ya, satu gamis Bapak. Kalau saya senengnya ngasih tahu Bapak nih pakai yang praktis, gamis aja udah. Ya, baju dalam, kaos, ya, kaos putih yang adem, pakai celana pangsi, ya, luarannya gamis. Itu bisa buat 3 hari Pak. Luarannya, ya, nggak dalemannya, ya kebangetan Pak kalau dalemannya 3 hari. Ya, ini benar, bisa buat 3 hari Pak. Padahal Bapak aktivitasnya lumayan padat. Itu baju Bapak gantung lagi, ini masalah gantung nanti kita bahas juga deh. Kemarin sempat ada lagi jemaah Indonesia gantung baju di sprinkler. Tahu sprinkler nggak? Nih, lihat nih namanya sprinkler nih Pak. Nih, kena laser nggak apa-apa kan ya? Nih. Airnya muncrat Pak, banjir satu lantai. Ini baru kemarin kejadiannya, bukan jemaah kita alhamdulillah. Tapi orang Indonesia. Ya, orang Indonesia. Pak tahu nggak orang Indonesia dikenal sama jemaah Saudi atau pengelola hotel di sana sebagai jemaah apa? Jemaah yang paling boros air. Benar. Bapak pernah nggak wudhu airnya dikecilin? Hah? Pasti harus kedengeran serot. Wudhu enak nih. Iya. Itu orang Indonesia Pak. Ya. Nah ini. Gantungin baju di sini, Masya Allah itu juga saya bingung pikirannya gimana. Ya mungkin nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena di sana Pak, hotel-hotel di sana, sprinkler itu posisinya belum tentu kayak gini Pak. Ada yang di sini Pak, madepnya ke sana. Iya. Ini kejadian Bapak googling nih. Banjir Pak. Oh, info. Ada videonya? Masya Allah. Syukran akhi. Boleh di-share videonya. Nih kita tonton. Nih ya. Kebayang. Masya Allah tuh banjir ini. Tuh. Ini koridor kamar ini Pak. Bukan di dalam kamar ya. Tuh. Perkara satu kamar. Tuh. Lihat. Masya Allah. Itu. Tuh lihat gimana keselnya dia nih, si petugas kebersihan mukanya ya. Ya Allah tuh, nggak berhenti Pak, nyiram. Ini highly pressure loh Pak, sangat-sangat tinggi tekanannya. Tuh, lihat gantungnya di mana? Ya Allah. Ini bisa jadi berempat sepuh-sepuh semua Pak, sekamar. Jadi nggak ada yang gitu. Sangkain itu itu gantungan. Oh ya udah saya di sini, Bapak yang sebelah sana ya. Ya udah saya di sana.
Nih, Pak. Ini coklat, karena sprinkler ini biasanya dalamnya berkarat, Pak. Jadi air yang keluar pertama itu pasti air yang kotor. Gitu. Ini panas, Pak. Dia ini yang merah ini air raksa, Pak. Jadi ketika sudah mencapai panas tertentu, air raksanya pecah. Airnya keluar. Ini Pak kecantol baju, Pak. Itu Pak, kapan ya kalau Bapak ada waktu, Bapak aja, nggak sama saya. Nanti main kemana, pegang-pegang sprinkler. Itu kacanya tipis, Pak. Iya, bayangin kecantol ginian. Ceras. Itu disentil aja pecah, Pak. Yang orang properti manajemen atau building manajemen pasti tahu lah ya. Itu smoke detector. Beda. Kalau smoke detector digantungin nggak bisa, Bu. Jadi kita cantolin tali kawat. Kalau smoke detectornya kayak gini nih. Di belakang lampu tuh. Oh, ini bukan nih. Ini smoke detector nih. Gitu. Dia bentuknya lebih bulat biasanya. Ya. Nah, itu kejadian. Pakaian, Bapak Ibu. Ya, makanya saya bilang jangan berlebihan. Ibu-ibu juga nih terutama. Ya, walaupun biasanya jemaah retali enggak. Kita bukan mau fashion show. Kita mau ibadah. Ya, Ustadz tadi sudah menjelaskan kan baju yang diutamakan atau disarankan untuk digunakan di sana adalah baju berwarna gelap. Ya, sama, nggak bapak, nggak ibu, tenang aja kok. Baju kita, ya alhamdulillah, pengalaman kami, bahkan saya yakin juga para asatis di sini, pernah nggak antum sekamar orangnya bau? Hah? Ya mungkin nggak mandi 3 hari ya, tapi nggak pernah kan? Pulang kegiatan, pulang apa enggak? Ya, itu lucunya memang. Panasnya padahal panas banget. Kemarin terakhir itikaf ya kita ya, itikaf ya. Ya Ustaz Suban ya, panasnya luar biasa itikaf ya, hampir 50 ya. Itu di atas 40 lah pokoknya Pak. Itu jemur baju Pak, nggak setengah hari malah, setengah jam. Ya pokoknya hitungan hitungan jam itu kering Pak. Kita, kalau bawa bapak, maaf ya, kalau kami sekamar itu suka, biasanya ketika masuk kamar, kita suka bikin aturan. Ini tips juga buat bapak sama ibu, nanti bikin aturan. Ada orang yang nggak suka kotor, jadi nanti baju-baju harus rapi. Ada yang nggak suka ngelihat baju tank geleweran. Apa tuh, apa namanya? Apa tank geleweran apa? Gelantungan. Ya, nggak suka ngelihat baju-baju gelantungan. Berarti nanti bapak harus jaga perasaan teman-temannya. Ya, jadi kami itu setiap kali kumpul di kamar, pasti itu dulu yang kita buat. Nggak suka apa. Kita boleh nggak gantung baju, kita boleh nggak nyuci baju di kamar mandi, seperti itu. Ya, bapak-bapak biasanya nanti Pak, tapi belum nggak semua sih. Biasanya bapak-bapak suka nyuci pakaian dalam. Ya, itu lumrah kok dan sering sering kok Pak, hampir setiap kali berangkat pasti ada aja. Ya. Nanti kalau bapak yang nggak suka bilang sama temennya, saya nggak suka gitu. Gitu. Saya juga nggak suka kalau dia jemurnya di atas kasur saya nggak suka. Tapi kalau dia jemurnya di kasur dia nggak ada masalah. Gitu. Ya, kayak gitu Pak. Jadi bikin aturan. Nah, karena tadi Pak, pakaian, ibu juga ya terutama ya, bawa pakaian secukupnya. Cek. Nih, bawa pakaian secukupnya. Kita cuma umroh atau keberangkatan kita 9 hari. Ya, 1 hari kita kurang lebih pakai baju ihram. Setengah hari lah kita ihram. Ya. Jadi kurang lebih 5 sampai 7 set pakaian sudah cukup. Kalau saya lebih kepada 5-nya. 7 nih pasti lebih. Iya. Apalagi kalau Bapak yang sudah niat mau beli gamis di sana. Ada nggak yang udah niat gitu? Nah, nggak mungkin itu baju yang beli dibawa pulang. Maksudnya nggak dipakai di sana. Pasti pengen dipakai di sana. Akhirnya baju yang udah disiapin di rumah nggak pakai. Ya, sayang. Kenapa Pak sayang? Bapak, Ibu pergi ke tempat yang jaraknya ribuan kilometer dari sini, yang belum tentu bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Terus kita pulang nggak bawa selain oleh-oleh rohani ya, kita nggak bawa oleh-oleh yang bisa dinikmati oleh kerabat atau keluarga di
rumah. Apa biasanya? Air Zam-Zam. 2 baju ini bisa ditukar dengan 1 botol air Zam-Zam yang 2 botol malah yang 600 mili. Bisa masuk, gantiin baju 2 setel. Nanti kita kasih tahu caranya. Ya. Sampai hari ini nggak ada masalah sih, Ustaz. Masih aman ya? Haji kemarin juga masih aman ya? Masih aman. Hah? Sebenarnya kalau penerbangan, jadi gini Pak, bukan pesawatnya Pak yang larang. Yang larang tuh bukan maskapainya. Jadi ketika masuk ke boardingnya Pak, imigrasi X-ray mesin itu bukan punya Garuda, bukan punyanya Lion, bukan punyanya apapun itu maskapai bukan. Tapi punyanya Saudi. Biasanya nanti kendala kalau Bapak ada plusnya. Nah itu baru jadi masalah. Karena ini nggak ada yang plus, insya Allah aman. Tapi kadang-kadang petugas suka iseng. 1 kloter itu ada 1 atau 2 yang kena. Walaupun sebenarnya sekloter itu bawaannya sama. Tapi ada 1-2 yang kayaknya cuma buat catatan dia aja. Oh ini tolong dikeluarin airnya. Ya makanya nanti berdoa sama Allah, ya Allah jangan saya yang kena, biar sebelah yang kena ya Allah. Ntar sebelah juga doanya gitu, biar sebelah ya Allah. Enggak ya. Insya Allah aman. Alhamdulillah saya, mana Kang Asep bawa sampai berapa? Antum berapa paling banyak? Sekoper? 5 literan. 5 liter masih di bawahannya lah. Iya. Saya bawa ini banyak Pak. Jadi nanti beli di sana, airnya jangan dibuang, mubazir nggak boleh. Buat kita wudhu aja. Ya. Karena kalau minum, mendingan air Zam-Zam. Kita ke sana kalau cuma beli air mineral buat diminum, jalan sayang. Buat wudhu kita Pak. Teman kita mau wudhu, kita kasih air. Jadi nggak dibuang isinya. Kita ke sumur Zam-Zam, isi air. Buat minum sampai selesai, kita mau pulang lagi ke hotel, dipenuhin. Taruh di kamar. 1, ya kan. Besok 1. Apalagi kalau yang jemaahnya hotelnya dekat. Zuhur 1, asar 1. Ya, buat yang dekat. Iya, bawa. Nanti aja ya. Masih banyak nih. Nah, terus alas kaki, sepatu, sendal. Perhatian khusus nih ya. Tolong, nah ini dicatat boleh nih, dicatat atau di-remind di handphone juga boleh. Bapak yang berangkat, Ibu tanggal, Bapak-bapak yang berangkat tanggal 8 dan tanggal 23. Yang lainnya enggak? Bapak yang berangkat tanggal 8 dan 23. Jangan pakai sepatu. Ya. Kenapa? Karena Bapak umroh duluan. Siapa yang tanggal 8? Yang mau Ustadz Riza. Nah, siapa tanggal 23? Ibu-ibu sih nggak masalah, ibu-ibu harus sepatu lah. Bapak-bapak, ya. Bapak-bapak yang tadi di 823 jangan pakai sepatu ke bandara. Karena akan merepotkan Bapak nanti. Walaupun Bapak nggak apa-apa sih pakai sepatu, nanti sendal saya taruh di tas. Sepatu biasanya muatannya besar nggak Pak? Besar. Mendingan sepatu taruh di bagasi. Gitu. Pulangnya Bapak mau pakai sepatu nggak masalah, bebas. Tapi berangkatnya Pak pakai sendal. Ya. Karena Bapak sudah berihram. Kalau yang tanggal 8 Oman ya Ustaz ya? Iya. Nanti di Oman kalau waktunya cukup ya Ustaz. Mudah-mudahan cukup ya. Berapa jam? Kayaknya nggak cukup. Oh Masya Allah. Berarti tetap di Soekarno-Hatta. Antum sudah harus prepare. Minimal taruh kain ihram di tas kabin. Dan nggak boleh pakai sepatu. Pakai sendal. Ingat ya. Oh iya pakai sendal. Pakai kaos kaki. Nggak boleh juga Pak. Ya. Nggak boleh pakai kaos kaki, nggak boleh pakai sendal. Kalau Bapak yang kedinginan, pakai kaos kakinya sebelum mikot ya Ustaz ya. Nggak apa-apa ya di pesawat ya. Bisa ya. Nanti begitu udah diingatin kita mau mikot, kaos kakinya baru dibuka. Ya. Walaupun pesawat internasional itu jarang yang ada kedinginan sih jarang. Jarang ya. Karena biasanya mereka nggak begitu dingin suhunya. Tapi nggak apa-apa. Alat mandi, sikat gigi, sabun, odol, handuk, dan sebagainya. Handuk, hotel belum tentu menyediakan. Ya.
Padahal yang saya sebutkan di sini biasanya sudah disediakan sama hotel. Ini untuk antisipasi. Ya, umumnya si handuk ada, sikat gigi odol ada, sabun apalagi ada umumnya. Tapi kenapa kami infokan? Khawatir nanti nggak ada, Bapak Ibu nggak bawa di WAG nanti, di WhatsApp grup. Ustadz, tolong Ustadz sikat gigi sama odol di kamar nggak ada. Oh iya, bentar saya beliin di Bindot. Ya Ustadz, syukron. Ya, jangan. Itu perkara kecil atau perkara besar? Kecil. Ya, simple. Ya kan? Makanya kami bilang bawa aja. Bawanya nggak usah yang gede-gede ya Pak ya. Bawa sabun yang 900 mili cair biar dibagi-bagi tunjangan. Itu juga nggak bisa masuk ke kabin nanti. Pasti ditangkap. Ya. Terus bawa sesuai keperluan. Anduk. Nih anduk. Kalau saya seneng karena saya agak pede orangnya. Di sana pasti nyiapin anduk insya Allah. Saya selalu prinsipnya gitu. Saya tetap bawa anduk kanebo. Tahu ya? Iya, anduk buat olahraga. Ada yang suka pakai nggak? Oh nggak, saya doang berarti. Iya, ya. Itu efektif, enak, ringkes. Nggak makan tempat, Pak. Iya, nanti googling aja. Ya, handuk sport, handuk olahraga, atau handuk kanebo. Itu keluar pilihannya banyak. Ya, nggak usah risih, Pak. Memang seperti kanebo kita buat ngelap mobil, tapi bahannya agak beda. Harganya juga nggak terlalu mahal kok, Pak. Dan itu tipisnya benar-benar, iya, mungkin 2 kalinya ini nih. Dan itu buat ngelap seluruh badan, lebih kering dari handuk. Ya, itu handuk tipsnya. Apalagi obat-obatan, kosmetik tadi sudah disebutkan. Kosmetik ya, terutama ibu-ibu ya, nggak usah berlebihan bawa kosmetiknya ya Bu ya. Bawa apa? Hand body, boleh. Bapak-bapak juga boleh nggak bawa hand body. Terus bawa apa? Foundation, nggak apa-apa, boleh bawa ya. Biar kena paparan matahari itu nggak terlalu strong. Terus apa lagi? Sunblock, boleh. Terus bawa blush on nggak? Bawa maskara, bulu mata gitu ya. Enggak ya, enggak usah. Tapi bapak-bapak, ini biasa ibu-ibu rajin soal berkosmetik ria. Tapi jangan bawa yang berlebihan ya. Bapak-bapak bawa sunblock kalau enggak, apa tuh, Vaseline ya? Atau ya, lip gloss apa mereknya tuh biasanya Vaseline ya, yang dia biru ya. Vaseline ya. Ya, kalau lip gloss boleh. Cuman kalau lip gloss ke kaki terus ke bibir kan enggak enak ya, Risi ya. Gitu. Jadi pakai yang Vaseline aja, yang botol biru. Jadi itu nanti buat kaki. Itu kaki pasti pecah-pecah. Pasti kering, Pak. Pecah-pecah belum tentu, cuman pasti kering. Kalau pecah-pecah ya alhamdulillah. Kalau ngerasain sakitnya ya alhamdulillah lagi. Karena dosanya berarti lagi digugurkan. Sakit itu kan penggugur dosa. Yakin nggak? Yakin. Ya. Pakai Vaseline. Ya. Pakainya bibir dulu, baru ke kaki, Pak. Ya. Jangan, wah lupa bibir belum lagi gini-gini kan. Tapi nggak apa-apa, Pak. Pakai. Itu bagus, Pak. Maksudnya udara di sana kering, panas. Biasanya Bapak suka kakinya gimana, Pak? Pasti ngerasain kering ya, tumit ya? Oh, ya. Itu udah umum lumrah. Jadi nggak usah khawatir, saya laki suruh bawa gini-ginian. Coba aja nanti. Ya. Perihnya kaki pecah itu katanya sakit, Pak. Katanya. Yang udah pernah tuh Kang Aldi ya. Kang Aldi nggak ada. Itu sakit, Pak. Gitu. Saya alhamdulillah belum sampai pecah, tapi udah mulai apa? Retak lah. Itu langsung wah, sebelum ngerasain olesin aja. Iya. Kaos kaki, udah enak. Udah, masker, kacamata, topi, sejadah, buku, dan lain-lain. Ketika tidak kegiatan umroh, peci nggak boleh dipakai ya Pak ya? Kecuali tidak dalam kegiatan umroh. Tawaf sunnah boleh, nggak ada masalah. Oke, colokan listrik kaki 3. Nih Pak. Colokan listrik di sana, soalnya berbeda Pak dengan di sini. Nih,
Yang ini Pak. Kamera, kelihatan nggak? Di zoom. Nah nih. Nah ini dia Pak. Jadi syukur nahi. Colokannya kakinya ada 3. Harus prepare ini, ya. Kalau ini apa namanya portable ya, adaptor. Jadi semua ada. Nah ini Pak, Bapak Ibu kepake banget. Nah nanti Bapak Ibu janjian aja sama teman-temannya. Saya yang bawa ini. Oh ya udah, nanti saya yang bawa kabel roll misalnya. Kenapa kabel roll itu terminal gitu ya Pak ya? Kabel biasanya kita bilangnya kabel roll ya. Terminal lah. Jadi satu colokan bisa buat 5 nanti gitu. Nggak apa-apa tuh sedekah Pak. Sedekah manfaat colokan. Ya. Iya, tapi kalau nggak ngerti sticknya besi nanti malah repot. Ya tusuk gigi ya. Iya kalau kita paham. Tapi kalau kita kasih tahu. Iya, ada yang nggak bisa. Dan kalau yang nggak tahu pakainya besi pula lagi kan. Nah, malah pengen praktis jadi habis. Ya, oke, next. Oh ini perlengkapan kita, Bapak Ibu. Perlengkapan kita semuanya hampir lengkap ya hari ini ya. Enggak. Ya udah, nggak usah dibahas perlengkapan. Tapi Bapak Ibu semua dapat perlengkapan kan? Ada yang belum dapat perlengkapan? Ada yang belum? Belum. Ibu daftarnya kemana Bu? Bu Sutarsi? Ya, Pak Iskandar. Pak Iskandar itu yang mana ya Pak Iskandar? Ciputat ya? Ya. Kita nanti untuk Bapak Ibu yang belum ada perlengkapan, belum dapat perlengkapan khusus di bulan Agustus ya. Nanti insya Allah ada Mbak Nela ya? Benar ya? Nah, Mbak Nela nanti di belakang akan membagikan perlengkapan. Jadi setelah acara selesai, Bapak Ibu silahkan ke belakang buat yang belum dapat perlengkapan. Ya, tapi kalau yang sudah jangan ngantri lagi ya. Jangan khawatir nggak akan dapat kok, karena udah ada namanya jelas. Kalau udah pernah dapat. Ya. Oke, next. Tas. Nah, ini apa yang boleh, emang nggak boleh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bawa cairan, krim, body lotion, minyak angin, dan lain-lain, bahkan odol sekalipun, ya, itu nggak boleh lebih dari 100 mili. Bukan isinya yang dilihat. Ya, maksudnya gimana? Ini contoh, Afan ya Pak, pinjam ya Pak. Ini 600 mili, tapi isinya misalnya tinggal segini. Kira-kira boleh nggak dibawa? Nggak boleh. Karena yang dilihat kemasannya, bukan isinya. Ya, makanya nanti kalau Bapak Ibu bawa obat-obatan, ya apa sih biasanya yang cair? Madu. Madu lagi ya kata Bapak. Enggak, ini madu beneran Pak. Aman. Jadi pindahin ke botol kecil-kecil Pak. Ya, Ibu juga pindahin ke botol kecil-kecil. Ya, jangan langsung botol yang gede. Kalau Bapak Ibu mau bawa botol gede, taruhnya di tas bagasi. Jangan di tas kabin. Ya, makanya untuk obat tolak angin kan disediakan ada yang saset ya, sasetan ya. Nah itu bawa aja 5 saset selama buat di pesawat. Ya, jangan bawa satu box ya Pak ya buat di, karena pesawat kan kita cuma 9 jam paling lama ya. Kalau transit ya tambah 3 jam. Gitu. Ya, jadi nggak boleh lebih dari 100. Kemudian tas kabin apalagi? Nah nih Pak, pisau, gunting, dan semacamnya. Gunting kuku boleh nggak? Gunting kuku boleh nggak? Bawa di kabin? Hah? Nggak boleh Pak, nggak boleh. Gunting kecil kayak gini, gunting lipat, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Bahkan kalau lagi yang jaga kebangetan ngeselin, monopod aja, atau monopod, apa sih namanya monopod tuh? Tongsis, tongsis. Tongsis aja kadang diambil Pak. Nggak boleh, ini harus masuk bagasi. Bagasi gitu udah di duluan masuk Pak. Ya udah tinggal di sini tongsis. Nggak boleh masuk. Ya. Bahkan tongsis kadang-kadang dilarang masuk di kabin. Jadi taruhnya di bagasi. Gunting kecil nih. Nah ini buat tahalul ibu-ibu cocok nih. Ya, kecil. Ya, kita jual ya.
Ada ya? Berapa harganya? 15.000. Masya Allah, murah ya? Masya Allah. Ini buat ibu-ibu noh, di depan kita ada. Gunting kecil untuk tahalul. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak siap botak ya? Siap botak ya? Kayaknya berat banget ya botak ya. Antum siap botak? Siap ya? Kalau yang di depan udah rutin botak, Pak. Udah malah seneng, Pak. Gitu. Bapak-bapak siap botak? Masya Allah, barakallahu fikum. Iya. Iya dong, harus lah. Terus apa lagi? Senjata api atau bahan peledak. Pak Wid jangan bawa ya, Pak. Gak boleh ya? Gas korek. Nah, ini ada ahlul hisab. Pak, yang sudah selain tadi kasus sprinkler, itu pernah, itu paling sering malah bunyi alarm. Nah itu baru alarm heat smoke detector. Itu smoke detector nih, ini smoke detector, mana lagi? Nih itu smoke detector tuh. Smoke detector. Kenapa? Jemaah ngerokok di dalam kamar. Karena dia tahu Pak, di Mekah ketahuan ngerokok itu didenda. Tempat ngerokok di Mekah itu cuman ada di dekat terowongan Zam-Zam yang kotor, kumuh, pokoknya tempatnya orang jarang lewat lah. Itu tempat terakhir alternatif kita lewatin kalau emang udah mendesak mau buru-buru. Itu baru orang pada ngerokok. Askar aja udah males ke sana gitu. Gitu. Makanya dia pengen wah ngerokok nggak bisa lagi. Akhirnya di kamar. Bunyi alarmnya nih Pak. Kira-kira pelan apa kenceng? Ganggu temennya nggak yang lagi istirahat kira-kira? Ya di kamarnya biasanya kalau perokok sekamar sama perokok pastinya itu biasanya. Ya, kamar sebelahnya yang nempel banget suaranya tuh kenceng loh Pak. Ini. Ya, jadi bapak-bapak yang ngerokok tahan diri. 9 hari jangan 9 hari mah kecil ya Pak. Aman ya? Aman. Ya, 9 hari jangan ngerokok. Siapa tahu doa bapak ibu, doa bapak-bapak, biasanya yang kuat doanya malah ibunya doain bapaknya nih. Ya, setelah 9 hari nggak ngisep, selesai pulang umroh, nah Masya Allah, amin, tuh ibu-ibu kenceng amin ya. Ya, nggak ada, tapi di sini kayaknya muka-mukanya nggak ada nih semuanya, nggak ada yang halus. Jadi jangan bawa korek api ya Pak ya. Ya, nggak boleh bawa korek api. Terus spray ini juga orang zaman dulu ya, sekarang mah jarang ya pakai hairspray ya. Oh iya, dia apa? Kayak Axe gitu ya, kayak Axe ya, Axe deodoran ya apa? Body spray ya. Itu taruhnya di bagasi, nggak boleh ditaruh di kabin. 9 hari buat yang hobi makan durian, jangan bawa durian ya, nggak boleh Pak. Ya, di kabin nggak boleh. Ya, nah nih alat medis. Alat medis tadi apa? Contohnya insulin, cairan HD, apalagi itu. Ya, yang paling berat sih biasanya insulin, karena insulin itu ukurannya juga macam-macam. Ya, itu nanti koordinasi Pak sama kami supaya kami berikan izin atau kami sampaikan ke maskapai, ke bandara bahwa Fulan dan Fulana membawa obat-obatan keras. Seperti itu. Yang nggak boleh di bagasi. Tadi yang nggak boleh di kabin, ya Pak. Power bank boleh nggak di kabin? Boleh. Laptop boleh nggak di kabin? Boleh. Power bank boleh nggak di bagasi? Hah? Ini padahal udah kecil. Nah, ada tulisannya. Power bank nggak boleh, laptop nggak boleh. Ada yang mau bawa skuter nggak ke sana? Nggak apa-apa Pak. Boleh. Bawa skuter yang skuter listrik itu tuh. Boleh Pak. Nggak dilarang. Cuma ini kebangetan kalau tahu pakai itu. Nggak buat modal mandiri aja. Gitu. Ya. Itu boleh. Tapi baterainya nggak boleh taruh di bagasi. Baterainya terus ditenteng. Kalaupun bagasi harus izin resmi. Itu lapornya sehari sebelumnya biasanya. Barang yang mudah meledak. Ya. Nggak ada yang bawa kompor gas kan ke sana ya Pak ya? Nah ya. Aman lah ya insya Allah. Nah power bank pun ada ukurannya Pak. Yang boleh di kabin. Nggak boleh lebih dari 20.000 mAh.
Jangan bawa genset ya Pak ya. Karena 20.000 mAh udah nggak boleh. Ya, cukup lah. Ya, oke. Next. Tas koper atau kabin. Udah tahu bedanya ya tas kabin sama tas bagasi? Sederhananya, tas kabin adalah tas yang bisa kita bawa sampai kita duduk di atas pesawat. Tas bagasi adalah tas besar yang kita nggak mungkin tenteng-tenteng sampai ke dalam pesawat. Nah itu tadi bedanya. Apa yang boleh dibawa di tas kabin atau yang boleh dibawa di tas bagasi. Ya, Bapak Ibu jangan lupa bawa uang, paspor, buku bacaan paspor udah jelas nih ya. Paspor, buku-buku bacaan, buku doa ya, handphone, power bank, handuk kecil, sikat gigi, obat-obatan, kacamata, makanan kering. Boleh ya. Boleh dibawa. Ya. Okay, next. Nih, tas. Bapak Ibu mohon maaf untuk paket-paket kita memang saat ini ada pembeda. Ada yang mendapatkan tas lempang, ada yang enggak dapat tas lempang. Ya. Tapi kita jual ya tas lempang ya. Ada. Berapa harga? Oh, nanti aja disampaikan di WhatsApp grup. Ya. Tapi ini kita dapat insya Allah. Sarung kopernya. Nih sarung kopernya seperti ini. Sarungnya aja Pak. Kopernya takutnya Bapak kalau kita siapkan nggak bermerek, nggak suka. Terbajunya jadi agak lecet-lecet gimana kan. Iya. Jadi kita sarungnya aja. Biar Bapak bisa pakai koper yang bermerek punya Bapak. Ya. Ukuran koper maksimum 20, 23. Maksimum 30. Ada yang Saudi? Nggak ada ya. Garuda ya. Garuda ini bisa 30 kilogram. Ya. Garuda ini paling gede nih. Ya, Oman itu juga sama kalau nggak salah 30. Oman sama 30. Saudi 23. Kecil ya? Saudi cuma 23 kilo. Tapi kali 2 Pak. Saudi boleh bawa 2 koper. Masing-masing 2, 3. Kali 2 berapa? 46. Paling canggih yang Saudi. Sarungnya 1 Pak. Yang 1 Bapak yang ngurus sendiri nanti kopernya ketika di bandara. Iya. Makanya kita nggak pernah sarankan Saudi bawa 2 koper. Kenapa? Menyulitkan Bapak. Lagian Bapak umroh paling lama berapa hari sih Pak mau bawa 2 koper? Kayak mau pindahan ya Pak. Ya. Ya. 1 buat oleh-oleh. Ini dia nih masalahnya. Sebenarnya sederhana. Oleh-oleh haji dan umroh, Kang Asep mana? Ya nggak jadi ngiklanin deh. Nggak ada orangnya. Nggak ada. Oleh-oleh haji dan umroh Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Farizal juga udah sampaikan kan di awal ya. Itu di Indonesia sudah banyak. Yang masih mahal sampai sekarang di Indonesia adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam mau dapat nggak Pak? Mau. Ya udah kalau Bapak mau dapat nanti insya Allah dapat. Itu. Yang lain mau nggak air Zam-Zam? Mau. Berarti yang semangat maunya baru nanti dapat. Mau nggak air Zam-Zam? Nanti dapat insya Allah 5 liter. Ya. Dapat 1 galon 5 liter air Zam-Zam. Nah itu. Jadi nggak usah mikirin oleh-oleh. Ibu mau beli oleh-oleh apa? Emas. Iya. Hah? Apa sih coba oleh-oleh? Sejadah. Sejadah paling beli berapa? 1, 2. Iya. Nggak mungkin beli selusin kan? Iya. Apa kurma? Kurma ada yang jual tapi orangnya nggak ada lagi di sini. Mana nih? Mau diiklanin nggak? Wani Piro. Bapak Ibu, jangan khawatir buat oleh-oleh haji umroh. Kurma, kacang Arab, apalagi sih? Coklat batu, kismis, apa? Askar juga ada. Oleh-oleh Askar gitu. Coklat putih, coklat batu. Ada. Di depan juga nanti Bapak Ibu mau tanya-tanya boleh. Di kios depan itu Pak, itu menyediakan oleh-oleh haji umroh yang sasetan. Sasetan. Kotakan gitu loh Pak. Sekotak tuh isinya macam-macam. Ya.
Mulai harga berapa, Hi? 17. Itu fee buat ini berapa? Udah ada fee buat aneh? Oh, udah ada. Oh ya udah 17.000 aja di depan. Oh. Ada di luar. Ya. Jadi nggak usah repot. Bapak Ibu makanya nggak usah mikirin bawa oleh-oleh. Ya. Itu aja air zam-zam. Bapak Ibu nggak akan temukan di mana-mana air zam-zam itu cuma ada di sana. Kalaupun ada di sini harganya luar biasa. Antum jual air zam-zam berapa, Hi? Masya Allah. 550.000 5 liter tuh. Berarti seliter 110.000 ya. Berarti segini 50.000 kurang lebih ya. 600 Pak itu biasanya. 600 ya bener ya. 600 ya. Ya gitu. Makanya bawa tas nggak usah banyak-banyak. Ya. Oke, next. Nah, ini paket data. Siapa yang jualan paket data di sini biasanya? Kang Asep? Hah? Paket data, Pak. Ini nggak pernah berubah ya, selalu rekomendasinya selalu dua ini ya. Itu Matahari nggak pernah memperbaiki hidupnya. Nggak boleh sebut merek, sebut kode Matahari ya kan. Sampai sekarang selalu menjadi momok atau masalah. Iya Pak, makanya saya nggak sebut merek Pak. Itu. Jadi yang sampai saat ini aman untuk pakai di sana Bapak Ibu untuk roaming data, Telkomsel dan XL. XL ini banyak loh Pak, bukan cuma XL. Nah, Aksis itu juga XL Pak. Yang nomornya 0838 ya. Itu bisa dipakai juga Pak. Telkomsel ini bisa dipakai juga di sana. Itu. Paket datanya. Paket data roamingnya nanti Bapak bisa pakai cek di sana. Biasanya sih di depan itu juga ada Pak yang jualan paket data, tapi kayaknya lagi sibuk yang jualan ya. Lagi sibuk nge-MC kan. Oke, next. Oh iya tuh ya Bu. Wah, Bu Sarna paham bener. Nanti nanti di setiap grup biasanya akan ada yang jualan paket data roaming. Ya, enggak Pak, tenang. Nah, semua biasanya nanya gitu. Harganya nanti beda. Harga sama Pak. Harga sama, Bapak nggak usah repot, udah masuk ke nomornya pas hari keberangkatan. Nanti misalnya tanggal berapa Bapak? Tanggal 5. Tanggal 5 jam 1 biasanya tuh. Saya jadwalin biasanya soalnya jam 1. Selalu saya lebih 1 jam. Kalau jam 00 terlalu mepet jam 1. Itu biasanya sudah akan ada notifikasi di handphone. Ting, paket roaming Bapak diisi sekian, sekian, sekian. Itu udah otomatis. Enak nggak? Enak kan? Nggak usah beli. Iya. Belinya sama siapa? Next. Sama MC. Hah? Bisa dipakai, jangan khawatir. Bisa, bisa. Oh iya, tapi khusus nomor Telkomsel. Ya, cuma Telkom ya. Telkomsel tuh halo, as, simpati, loop, apalagi. Ya udah itu aja ya. 0823, 085, 081. Itu. Keberangkatan. Kalau keberangkatan sih insya Allah udah pada paham ya. Ya, sudah pada pernah lah ya naik pesawat ya. Enggak apa-apa Pak, tenang. Tetap dijelasin kok Pak, saya juga cuman cuman ngetes tuh. Tetap Pak, Bapak Bandara Soekarno-Hatta, kita ingat Pak, kita mau berangkat international flight. Ya, international flight itu persiapannya jauh lebih panjang, jauh lebih lama. Makanya kita minta berkumpul itu paling cepat, paling lambat ya, 4 jam sebelum boarding. Berarti kalau pesawat Bapak jam 13, kita kumpul jam berapa? Matematikanya canggih, Pak Guru matematikanya ini. Langsung spontan 9. Ya, berarti kita kumpul jam 9. Begitu seterusnya, selisih 4 jam. Ya. Kenapa? Karena penerbangan internasional ini prosesnya nih Pak. Ada check-in pesawat. Saya mau check-in sendiri online. Kira-kira bisa nggak Pak? Bu? Hah? Nggak bisa, karena Bapak Ibu grup tiketnya.
Group booking, bukan FIT, bukan individual traveler. Nggak bisa. Saya minta tiketnya dong, saya mau booking besok, mau milih seat. Milih seat. Kita grup, Pak. Yang namanya grup, ini ada beberapa keistimewaan yang dicabut. Tapi nggak ada masalah. Kita nggak bisa milih kursi, Pak. Kita nggak bisa milih kursi. Saya mau window seat, saya mau di alley, di gang gitu ya. Nggak bisa. Mau di belakang, nggak bisa. Briefing. Nah, makanya kenapa proses check-in itu kita lakukannya di bandara, Pak. Proses check-in itu bisa dilakukan paling cepat sehari sebelumnya. Itu paling cepat. Biasanya justru di hari yang sama. Makanya Bapak Ibu kumpul 4 jam sebelumnya. Iya. Kemudian briefing, proses imigrasi. Briefing itu Pak, nanti akan ada briefing. Biasanya Mas Aldi yang akan menyampaikan briefing. Mas Aldi akan menjelaskan, mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan di sini, tapi lebih singkat dan lebih tajam lagi. Gitu. Bandara transit. Ini Bandara Suta, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Nggak ya? Pokoknya Bapak ingat ya Pak ya. Bapak sama Ibu sudah diinfokan tadi di awal, apa yang boleh dibawa, apa yang nggak boleh dibawa. Di bagasi dan di kabin. Kalau di kabin enak Pak, bareng sama Bapak. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Ya udah saya tinggal, nggak saya bawa. Tapi saya tetap bisa masuk ke boarding. Sama tas kabinnya. Sekarang kalau bagasi Bapak, bagasi Ibu, bawa barang-barang yang nggak diperbolehkan. Gimana? Enggak, bagasi Ibu ditahan. Nggak berangkat. Bagasinya Bapak, bagasinya Ibu, kalau nyimpan atau bawa barang yang tidak dibolehkan, nggak dipanggil yang punya, siapa yang tahu, orang sudah masuk semua. Itu. Ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi bagasi harus jadi perhatian. Jangan sampai ketinggal karena hanya bawa barang-barang yang sepele, yang nggak penting. Ya, nggak tahu ya nggak berangkat. Dan itu berapa kali kejadian, Pak? Alasannya saya nggak ikut manasik. Padahal kita ada Zoom. Terima link Zoom nggak? Terima kan? Ada Zoom. Ini sekarang juga banyak jemaah pasti ikut Zoom. Kita sudah sampaikan, jangan bawa barang yang nggak dibolehkan ke dalam bagasi, laptop, baterai handphone, dan lain-lain. Power bank. Yang paling sering Pak koper nggak berangkat tuh karena ada power bank. Gitu. Dan Pak, maskapai itu ngasih tahu kita tuh sehari sesudahnya biasanya Pak. Ketika lihat di gudang, oh punya retali dihubungi. Ada koper kalian nggak berangkat tuh satu. Kita mana tahu jemaahnya sudah. Kita susulkan hari keberapanya. 3 hari jemaahnya nggak ganti baju. Ya 3 hari enggak lah, 4-5 hari lah. Gitu. Ya. Oke. Transit, Pak, Ibu, transit nanti ingat banget aba-aba Amirul Safar. Kalau Amirul Safar bilang berkumpul nggak boleh kemana-mana dulu, berarti ikut Amirul Safar. Kalau Amirul Safar bilang ketika di Bandara Soekarno-Hatta boarding pasnya yang 2, 1 dipisah disimpan sama mereka, berarti segera 1 disimpan sama Amirul Safar. Jadi gini, kenapa? Maksudnya Bapak Ibu yang transit, ini yang transit ya. Yang transit biasanya akan dikasih 2 tiket. Kecuali Emirates. Emirates itu 1 boarding, sudah ada 2 destinasi. Tapi kalau yang lainnya masih 1-1. Jadi misalnya Bapak pakai Oman, Jakarta, Muscat, itu 1 tiket, 1 boarding pass. Muscat Jeddah, 1 boarding pass. Nah yang Muscat Jeddah itu biasanya akan diminta sama TL. Disimpan sama Ustadz. Yang Muscat ini ya. Ya. Atau kalau waktunya mepet di sana nggak sempat, disimpan dan jangan sampai hilang. Karena waktunya mepet biasanya kalau untuk transit. Penerbangan internasional, kembali lagi penerbangan internasional, itu prosesi, nggak usah internasional sih, penerbangan lokal aja Pak. Dari pesawat grounding nyentuh tanah, sampai kita keluar biasanya berapa lama? Setengah jam paling cepat. Paling cepat. Kalau internasional bisa sampai 1 jam Pak. Karena mungkin petugas harus periksa surat, dokumen, dan lain-lain. Kebayang transit kita waktunya cuma 2 jam misalnya.
1 jam udah habis di pesawat. Keluar harus nyari boarding gate lanjutannya. Paham ya? Untuk yang transit. Jadi kenapa harus ikuti aba-aba Ustadz atau Amirul Safarnya? Jangan kepedean, saya ke toilet sebentar nanti bisa ngejar. Begitu keluar dari toilet, klung bersih, kling, nggak ada siapa-siapa. Geger. Ya, itu. Jangan ya. Jadi ikuti aba-aba. Kalau Ustadz bilang, ayo ke toilet sekarang, toilet semua. 5 menit kumpul, 5 menit kumpul. Transit ini riskan, Pak. Ya, gitu. Riskannya bukan cuma merugikan yang memisahkan diri atau yang nggak nurut tadi, Pak, tapi merugikan jemaah yang lain. Karena TL pasti akan kesulitan. Ada satu belum ada. Iya kalau TL-nya nggak ada satu belum ada. Kalau nggak ya masuk semua udah aman ya, aman. Udah semua ya, udah. Satu keluarga di toilet ya terang aja yang di pesawat bilang aman semua, nggak ada keluarganya kan. Ya, oke yang transit. Next. Imigrasi, nanti kalau sampai Pak, itu tadi bilang Ustadz, petugas imigrasi di sana sudah ada ahwatnya Pak sekarang. Gitu. Tapi yang banyak kan ini kopan ya di sana Ustadz ya. Kemarin juga kita banyak ini kopan kok sih insya Allah. Jadi ibu nggak usah megangin bapaknya keras-keras ya pas lagi biometrik ya. Gitu, santai aja. Banyak yang nikop Pak, petugas di sana. Jadi nggak masalah. Ya. Cuma masalahnya buat yang tanggal 8 sama tanggal 23, Bapak sudah berpakaian ihram. Kebiasaan baiknya di sini jangan dibawa ke sana ya Pak ya. Lirak-lirik ya Pak. Karena sudah berihram. Salah satu larangannya tadi apa? Apa tuh Ustaz? Istilahnya yang mendekati ke hawa-hawa itu. Ya, hindari ya. Karena sudah berihram. Enggak berihram memang boleh, enggak boleh tetap hindari semua. Oke, proses imigrasi udah, bagasi udah selesai, naik bis ke hotel. Nah, air zam-zam, Pak. Di sini nih biasa. Tapi alhamdulillah sih aman sering kali, tapi pernah kena 1 kali. Yang kena bukan saya sih, tapi di grup itu ada yang kena. Ya akhirnya air zam-zamnya dibuka, kita minum rame-rame. Gitu. Bahkan Pak, di Jeddah, saya nenteng zam-zam. Nenteng zam-zam ke kabin Pak. Dikasih, boleh. Saya taruh tas kabin gitu. Yang gak usah sebut berapa liter lah ya. Pokoknya yang lumayan. Gitu. Masuk. Alhamdulillah. Makanya saya bilang tergantung petugasnya. Ya. Belum di koper-koper udah pasti satu baju itu satu botol. Iya. Iya Pak, digulung. Jadi satu botol gini digulung baju Pak. Tapi sebelumnya ini sudah harus di wrapping banget ya Pak ya. Wrappingnya sudah benar-benar luar biasa. Lakban, plastik wrapping, lakban, plastik wrapping, lakban, plastik wrapping. Baru dibungkus baju, susun. Ya. Oke, next. Check-in hotel, ibadah, ya, city tour nih semua di itinerary ada, Mekah juga sama. Oke, next. Wih, udah mau pulang aja Pak ya. Nggak terasa ya kan Pak? Duh, alhamdulillah, Masya Allah. Tadi pada doain saya nggak Pak di sana? Hah? Doa ya Pak ya? Masya Allah, barakallah. Udah mau pulang aja. Nggak terasa Pak. Hampir sama Pak sama berangkat, hanya dibalik aja posisinya. Check-in dulu, imigrasi boarding gate. Kemudian transit sama Pak. Transit tetap harus mengikuti perintah Amirul Safar. Lalu imigrasi bagasi. Nah, custom declaration. Langsung ya di custom declaration. Karena ini semua sama kok Pak. Oh ya Pak, punten. Boarding pass Bapak yang Jeddah Jakarta, ada yang Madinah Jakarta ya, ada yang pesawatnya Madinah, ada yang pesawatnya Jeddah. Itu tolong nanti dikasih ke TL Amirul Safar untuk ditukar dengan apa? Nggak baca nih Bapak nih. Depannya ada tuh Pak. Air zam-zam. Mau nggak? Mau. Jangan iseng Pak, boarding passnya diselipin di kursi depan. Turun ketinggalan. Ya, nggak dapat zam-zam. Nggak apa-apa ya Pak ya. Beli. Ya, berangkat lagi nanti. Ya, jadi zam-zam di bawah boarding passnya. Tuker. Terus, nah pengisian custom declaration. Next. Terus. Pusing Pak. Next. Wah, tambah pusing lagi.
Next. Tuh kan. Ya kan Pak? Bapak nggak usah khawatir. Alhamdulillah sampai saat ini pengisian custom declaration khusus jamaah umroh masih bisa diwakili oleh TL-nya. Ustadz, tolong Ustadz diperhatikan ya Ustadz ya. Ya, untuk para Amirul Safar tolong perhatikan cara pengisiannya. Next. Udah, next. Dah, itu tadi cara pengisian custom declaration ya Pak ya. Sudah jelas ya semuanya ya? Bisa ya insya Allah kalau disuruh ngisi ya di sana ya? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Pak, aturan ini isinya cuma tulisan Pak. Aturan perjalanan. Saya bacain, Bapak jangan ngantuk ya. Ayo. Untung ada yang nanya. Ini di grup ada. Mau baca di grup atau mau saya bacain? Hah? Di grup aja ya. Ini kayak saya dongengin nanti Bapak semua. Ya. Ya udah. Saat proses check-in di pesawat ada airline yang mengharuskan check-in dan profiling dilakukan masing-masing jemaah. Maka jemaah harus selalu berada dalam rombongan. Emang ada Pak? Jemaah mau berangkat umroh dia memisahkan diri dari rombongan ya Pak? Ada nggak? Makanya. Tapi tetap aturan harus dibuat Pak. Selama di bandara jamaah tidak boleh memisahkan diri dari rombongan. Kalau mau ke toilet atau pisah rombongan harus minta izin. Nah ini penting nih Pak. Minta izin itu berarti bisa dikasih, bisa tidak. Ya. Nah kalau sampai nggak dikasih, tanggung ya Pak saya ngompol gitu. Enggak lah. Kalau nggak dikasih berarti ada kesempatan di bawah di tempat boarding. Biasanya Pak nggak dikasih karena jarak Bapak dari pintu imigrasi turun ke bawah ya kalau Bandara Internasional Terminal 3 biasanya itu ke kanan. Itu gate paling ujung namanya gate 1 biasanya. Kalau gate-nya jauh pasti Amirul Safar TL akan bilang nanti aja di boarding toiletnya. Tahan dulu. Karena toilet di atas tuh Pak, itu halayak ramai bisa menggunakannya termasuk saya. Tapi kalau yang di bawah itu yang bisa menggunakan hanya penumpang. Gitu. Bapak nanti kaget nih ya buat yang pertama kali international flight di atas ramenya kayak gitu Pak. Begitu selesai imigrasi turun ke bawah ke kanan, plus sepi. Bapak mau toilet setengah jam juga nggak apa-apa Pak. Paling ketinggalan pesawat. Ya, nggak ada yang ngetok-ngetok. Ya, dah paspor, tiket nanti dijaga. Sampai di sana nanti paspor diambil sama TL. Tanggung jawab kelebihan beban barang-barang tanggung jawab masing-masing jemaah. Overweight cost. Biaya overweightnya bukan pakai rupiah ya Pak ya. 2.000 per kilo Pak, 9.000 kemana Jakarta? 9.000 itu tiki Pak. Kalau di sana pakai dolar Pak. Ya, overweightnya. Oke, next. Masih juga perjalanan. Kalau mikot di pesawat, tadi Ustadz udah jelasin. Mau dijelasin lagi ya? Boleh. Mikot di pesawat, Bapak Ibu mohon memperhatikan pengumuman. Nanti biasanya akan diumumkan. Yam lam posisinya tuh Pak 15 menit sebelum landing biasanya. Jadi Bapak lihat boarding pass, takutnya ngantuk ya Bapak, lihat boarding pass landing jam sekian, misalnya jam 12 atau jam 13 lah, 00. Berarti jam 12.45 atau 12.30 lah, Bapak punya 15 menit buat bermelek. Itu alarm handphonenya disetting. Ya, alarm handphonenya disetting. International flight keren kok Pak, boleh nyalain handphone. Nggak apa-apa, Bapak mau pakai aja, nggak ada sinyal saya jamin. Boleh nggak apa-apa pakai. Tapi buat alarm kan aman Pak. Ya, alarm. Karena biasanya Pak tidur yang jadi masalah tuh Pak. Tapi insya Allah kalau Ustadz di sini biasanya akan bangunin nanti kelilingnya Ustadz ya. Siap, nanti biasanya bangunin ya kelilingnya. Kita udah mau dekat yang lam-lam gitu ya Ustadz. Itu, insya Allah. Ya, oke. Nah Pak, toilet. Siapa yang tadi udah pakai toilet di sini? Semuanya hampir ya. Di sini toiletnya basah atau kering? Hah? Iya ada 3. Toiletnya kering atau basah? Kering. Ya Pak ya, sama kayak di pesawat, toiletnya kering. Ya, ingat, jangan kayak orang Indonesia pada umumnya. Ya, pakai air apa-apa harus berlebihan. Ya, Bapak nanti akan, kalau nggak biasa, mungkin akan
Geli ya. Karena cebok di pesawat, bukan cebok di pesawat tuh susah pakai air. Pakai tisu. Boleh nggak cebok pakai tisu? Janabah, boleh nggak pakai tisu? Hah? Toharoh itu berat dengan tisu boleh nggak? Hah? Hei, tanya Ustadz aja nantilah. Terpanjang lo saya jelasin. Ya, oke. Terus sudah. Cara flusher. Flushingnya toilet bandara harusnya ada fotonya nextnya nanti ya. Ada, biasanya di dekat Pak ada tulisannya flush. FLUSH. Dan Bapak jangan kaget ya. Takutnya yang nggak bisa kaget. Karena flusher toilet itu sedot Pak, vakum. Bukan air yang dojok itu bukan. Das, kenceng banget suaranya. Tapi Bapak nggak usah risih, suaranya nggak kedengeran sampai luar kok, jangan takut. Das gitu, pasti kenceng. Ya. Plus itu harus penting. Terus kalau mau wudhu di toilet pesawat, siapkan tisu yang banyak Bapak buat ngelapin. Ya. Jangan kitanya cuek dengan toilet becek, tapi ketika ngelihat ada orang lain toilet becek, kadang mereka malah nggak mau risih. Karena nggak semua orang kayak kita ya Pak ya, yang senang dengan toilet becek. Oke. Bawa air zam-zam di luar dari travel harus memperhatikan aturan dari masing-masing airline. Ya, saya nggak boleh jelasin di sini tuh Pak, karena harus sesuai aturan. Ya, nanti ustadz yang menjelaskan. Next. Kapan selesainya nih aturan perjalanan? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah dibagikan kunci kamar hotel, sekamar biasanya berempat. Ada yang sekamar berdua ya? Ada yang upgrade ya? Kalau yang nggak upgrade sekamar berempat. Tolong ketika Bapak Ibu meninggalkan kamar hotel, kuncinya jangan dibawa ke masjid, jangan dibawa ke restoran, jangan dibawa ke Zam-Zam, jangan dibawa ke mana, ke mall, tapi titip di resepsionis. Bisa ya? Bisa. Kalau yang melanggar, traktir al-baik. Oke? Oke nggak? Ya, buat yang bawa kunci kamar keluar hotel, harus traktir teman sekamarnya al-baik. Bener nggak? Mau nggak? Jangan ya, jangan dibawa keluar hotel. Kasihan Pak, Bapak Ibu berempat sekamar. Belum tentu berangkat ke masjid bareng-bareng. Ada yang udah duluan dua, yang dua nyusul. Yang terakhir biasanya bawa kunci, bener nggak? Yang terakhir masih menikmati masjid, ada satu punya hajat yang harus buru-buru ke kamar. Kunci kamar dibawa. Pak, Bu, kunci kamar di sana tuh nggak kayak di sini yang gampang duplikat deposit 100.000. Di Swissbell bisa kayak gitu. Deposit 100.000, minta kunci kamar lagi. Di sana mereka nggak mau tahu. Nggak ada kunci kamar sudah. Gitu. Tanya yang sudah pernah umroh. Mereka nggak mau tahu Pak. Mereka cuma nunjuk tuh kuncinya. Nggak ada ya sudah. Gitu. Tanya Ustadz. Ya, jadi tolong. Kenapa tadi saya bilang yang bawa kunci kamar traktir al-baik? Karena risikonya merugikan teman-teman yang lainnya. Ya, oh iya lupa. Enak ya? Oh iya lupa. Cuma gitu doang. Iya kan? Tapi temennya yang punya hajat yang nggak tahan ya Pak. Harus meledak di situ kan nggak mungkin. Kasihan di depan kamar. Di lobi nggak ada. Di resepsionis nggak ada. Next. Next. Ngelek ya? Wah, alhamdulillah. Sekarang aturan makan nih. Kalau aturan makan biasanya pada fokus nih. Aturan makan Bapak, Ibu, kami sarankan makan tepat waktu. Kenapa? Agar tidak kehabisan makanan. Kalau Bapak Ibu lebih mengutamakan ibadah, maka risiko kehabisan makanan bukan menjadi masalah. Paham ya? Kayak tadi, habis subuh makanan biasanya sudah disiapkan. Tapi karena kita mengejar waktu suruk, mengejar duha di sana, maka bisa risiko terbesarnya makanan kita nggak akan, atau kebagian nggak kebagian. Paling nasi sama kuah. Nah, kalau nggak apa-apa nasi sama kuah insya Allah cukup.
buat saya. Sudah nggak apa, duha aja baru pulang ke hotel. Itu dulu ya Pak ya, ketika umroh lagi kondisi kredit-kreditnya. Mudah-mudahan sekarang nggak seperti itu. Tapi tetap saya sampaikan, tetap harus disampaikan. Prioritas Bapak mana? Ya, kalau mau prioritas ibadah, insya Allah makanan kehabisan nggak masalah. Tapi kalau Bapak memang mengejar makanan, maka habis subuh langsung on time. Habis sholat zuhur langsung on time. Habis sholat maghrib, habis sholat maghrib, ya biasanya habis sholat maghrib 6:30 itu udah disiap, jam 7 udah disiapin. Bahkan sebelum maghrib kadang-kadang udah disiapkan. Gitu. Ya. Oke. Makan di ruang yang disediakan. Ya. Makan sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Terus memperhatikan jadwal makan. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kembali tadi diingatkan, makanannya jangan ada yang dibuang-buang. Ya, ambil makanan memang apa yang kita makan. Next. Aturan perjalanan lain. Usahakan tepat waktu berkumpul maksimum 5 menit dari waktu yang disepakati. Sebelum kali ya, maksimum 15 menit sebelum waktu yang telah disepakati. Ya kali ya, maksudnya sebelum ya kali ya. Jadi tadi kumpul jam 7 berarti kalau sebelum 15 menitnya jam berapa? 6.45 sudah ngumpul. Ya. Kemudian setiap jamaah membawa satu buah HP untuk aplikasi Satu Sehat dan alat komunikasi Satu Sehat ya, Satu Sehat. Oke, tersesat biar mudah dihubungi. Satu Sehat masih kepakai? Oh, masih lah. Alat komunikasi bila tersesat mudah dihubungi, benar. Karena HP jemaah harus sudah memiliki kuota umroh. Provider selalu aktif 9-12 hari untuk umroh dan paket kuota di Jakarta. HP standby karena informasi TL Mutawif akan diumumkan melalui WAG. Next. Akan ada briefing dan manasik umroh sebelum keberangkatan di Mekah. Ini manasik ketambahan ya. Kita bilangnya pendalaman materi umroh. Akan ada pendalaman materi umroh nanti di Madinah. Buat yang umrohnya kedua. Kalau yang Bapak Ibu umrohnya nanti langsung, insya Allah sudah semua nanti biasanya, atau mungkin akan ada Ustadz, biasanya suka ngadain Zoom ya. Biasanya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena sudah dijelaskan semua kok. Semua kegiatan mohon mendengar kita ilmu tauhid, selalu menjaga diri fisik kesehatan, usahakan selalu ikut kegiatan yang diadakan agar menumbuhkan keakraban. Selalu jaga hubungan harmonis ke jemaah lain. Ke jemaah lain ya, dan tugas yang membimbing dan mengatur jemaah. Tuh. Ya. Bapak Ibu kalau nanti mengalami keluhan kayak sakit, pusing dan lain-lain nggak bawa obat, nggak usah ragu hubungi TL Amirul Safarnya. Insya Allah mereka juga kita bekali dengan obat-obatan ringan seperti tadi. Ya, seperti itu. Next. Udah. Bener? Udah pulang udah berarti ya? Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan. Bapak Ibu, demikian penjelasan terkait manasik teknis. Ya, ada yang ingin ditanyakan nggak? Terkait teknis ya Bapak Ibu. Jangan tanyakan dalil ini, dalil itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Sebentar Pak, pakai mic ya biar di Zoom, yang di Zoom kedengaran pertanyaannya. Nanti yang di Zoom kalau ada yang mau nanya, dikasih berapa pertanyaan yang di Zoom? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk yang transit ini, kebetulan kan kita di tanggal 5 ya. Yang transit itu untuk barang bagasinya itu auto ngikutin perjalanan berikutnya atau kita yang harus ngambil? Barang bagasi ya? Ya. Gimana Tat? Mau langsung dijawab? Iyalah. Itu aja pertanyaannya maksudnya? Itu aja. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joni. Baik, Bapak Ibu terkait dengan bagasi. Makanya tadi kami bilang, Pak, saya juga lupa nerangin tapi nggak apa-apa. Terima kasih dari main Pak Juni. Untuk bagasi, kan sarung koper kita kasih. Yang kayak gini nih. Ya, kelihatan nggak semuanya? Kelihatan ya? Saya buka deh. Wih, mic-nya sampai 2. Nih, koper Bapak Ibu semuanya nanti dilengkapi sarung seperti ini. Kita ada tim handling. Ya.
Nanti tim handling yang akan mengambil koper Bapak ketika sampai di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ketika nanti sudah tiba di bandara ketibaan, baik di Jeddah maupun di Mekah atau di Madinah. Ya, kemudian Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sampai di Bandara Soekarno-Hatta, jangan kaget kalau kopernya ada yang ngambil. Ya, tapi yang ngambil pakai atribut retali, Pak. Jangan, oh ntar koper saya ada yang ngambil, begitu turun, udah bawa aja nggak apa-apa koper saya. Siapa yang pakai atribut retali, Pak? Ada tim handling kita. Nanti di Soekarno-Hatta juga ada. Biasanya di depan itu sudah ada. Kalau nggak ada di depan standby, maka di tempat tunggu, titik temu, titik kumpul, meeting point. Kita di Bandara Soekarno-Hatta sudah ada. Nanti ada tim handling yang ngurusin koper Bapak. Nanti di sana koper Bapak akan dikasih nama dan diberi informasi lainnya. Ya. Setelah itu nanti koper Bapak akan dimasukkan ke bagasi oleh mereka. Jadi nggak usah Bapak yang masukin satu-satu. Tapi beberapa maskapai beda perlakuan, Pak. Tetap memang yang masukin ke bagasi ini tim handling. Tapi ada beberapa maskapai yang mengharuskan Bapak, Ibu ada di sebelah kopernya ketika profiling check-in. Maskapai itu beda-beda. Scoot, Pak, nggak ada proses profiling. Bagasi di bawah tim handling, sudah kita nggak ketemu lagi tuh bagasi sampai kita sudah di Bandara Jeddah. Baru kita ketemu lagi sama koper kita. Emirates sama Etihad itu koper kita harus dampingi sampai kita dapat boarding pass di tempat check-in atau profiling. Saudi kita nggak ngurusin koper. Kopernya udah diurusin sama tim handling semua. Kita cuma ngumpul aja, satu kloter kita, grup kita, nanti ada tim check-in counter yang manggilin nama kita masing-masing. Nanti biasanya perempuan tugasnya. Kenapa? Karena untuk yang nikop biasanya suka diminta buka wajahnya karena pencocokan dengan paspor. Ya, seperti itu. Jadi beda-beda. Tergantung maskapainya. Tapi overall, tim handling kita akan ngurusin koper Bapak Ibu. Makanya tadi ketika nanya bawa 2 koper, yang satu koper gimana? Yang satu koper pasti tim handling nggak akan kenali. Karena nggak ada sarungnya. Jadi tanggung jawabnya siapa? Kalau bawa kopernya lebih. Tanggung jawabnya masing-masing. Harusnya Bapak udah di bis, santai, nggak usah ngurusin koper. Bapak ikut sama tim handling nyariin kopernya sendiri. Ya, clear ya. Begitu Pak Joni. Tapi kalau untuk kabin, tanggung jawab masing-masing. Tas kabin. Ya, Afwan Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Di Zoom ada yang mau tanya nggak? Ibu, ya. Di bandara aja. Nggak apa-apa. Sarung koper yang baru udah ready. Buat yang mau nuker bisa di sini. Tapi nggak bawa kan? Di bandara aja ya buat yang nuker. Yang Bapak Ibu sudah kami berikan sarung koper sebelumnya. Karena sarung koper sekarang kan kita di label ada nomornya. Ya, kalau yang belum pakai label belum ada nomornya, pas di bandara nanti ditukar ya Pak, Ibu. Dikembalikan ke kami, nanti kami tukar dengan yang baru. Ada yang tanya di Zoom? Bagaimana? Gitu. Sekarang bawa. Sekarang yang bawa. Kalau sekarang ada yang bawa bisa ditukar ya? Bisa kali ya? Bisa tukar ya? Kalau yang sekarang bawa. Ada yang bawa soalnya sarung koper? Kita nggak bawa perlengkapannya ke sini. Oh. Nggak ada. Nggak bisa. Nanti di bandara aja ya Bapak Ibu yang nuker sarung koper yang sudah dibagikan sebelumnya. Gitu. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini aja untuk kursi roda, apakah nanti harus menyesuaikan tetap tadi bagasinya atau kursi roda di luar daripada ketentuan bagasi? Baik. Kursi roda. Bapak Ibu untuk yang mau bawa kursi roda, laporkan ke kami 1 hari sebelumnya. Ya, di WhatsApp grup nanti disampaikan bahwa kami atau ini bawa kursi roda. Tidak akan, insya Allah nggak akan mengurangi jumlah beban Pak untuk kursi roda. Ya, kursi roda ini punten maaf hampir sama seperti peralatan olahraga. Dia nggak akan mengurangi beban berat bagasi kita. Bapak tahu kalau aturan maskapai internasional tuh peralatan olahraga itu tidak mempengaruhi berat bagasi. Makanya orang yang bawa papan surfing segede-segede gaban tuh tetap dia bawa bagasi, nggak ada masalah. Gitu.
karena tidak berpengaruh. Bawa sepeda, bawa tas sendiri khusus sepeda, karena nggak akan dibebani untuk peralatan olahraga. Termasuk di situ kursi roda, Pak. Tapi harus lapor ya, Pak. Karena nanti ada perlakuan khusus. Perlakuan khususnya itu apabila jemaah memang nggak bisa jalan sama sekali, sehingga nanti ketika sampai di bandara akan diberikan kursi roda pengganti oleh maskapai. Jadi nanti tim ground handling Angkasa Pura, dia akan menyediakan kursi roda pengganti buat bapak atau ibu yang memang nggak bisa jalan sama sekali, seperti itu. Dan diinformasikan harus 1 hari sebelumnya, nggak bisa mendadak. Kalau bapak informasikan ketika menjelang keberangkatan, maka mohon maaf bapak ibu bisa, tapi waktu tunggunya itu bisa 1-2 jam. Bahkan ketika jamaah sudah siap-siap boarding, terkadang itu kursi roda belum datang. Gitu. Makanya kita butuh infonya itu sehari sebelumnya, agar kita bisa sampaikan ke tim handling bandara. Demikian Pak. Siap. Sama-sama Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu? Iya Pak, tafadhol. Assalamualaikum. Maaf, tadi saya nggak ikutin secara penuh karena ke belakang. Paspor kita kan udah kita kirimkan ke mana, ke Retali ya. Terus kita belum terima. Nah, kita tuh terimanya kapan? Terima Pak. Terima paspor balik. Kira-kira kapan? Berangkat ya? Pas mau berangkat Pak. Nanti pas mau keberangkatan, ketika di bandara, paspor itu sama tiket kan harus di check-in Pak. Nanti selesai check-in baru kita sampaikan kembali ke Bapak. Bapak cuma bawa paspor itu ketika di bandara sampai di Jeddah. Nanti di Jeddah kita minta lagi paspornya Pak. Selama perjalanan di umroh, selama kegiatan di sana, Bapak nggak akan pegang paspor. Terus Bapak pegang apa? Hah? KTP? Iya. Bisa nggak KTP-nya? Bapak akan kami berikan ID card Sisko Patuh. Seperti ini. Ya. Nah, ID card Sisko Patuh ini pengganti identitas Bapak. Nanti Bapak kalau sudah kami bagikan, Bapak scan atau Ibu scan ya, pakai Google. Mana nggak kelihatan? Kelihatan nggak sih? Nggak usah di zoom ya. Nggak usah lah ya, kelihatan lah ya. Ini Pak, ada QR code-nya di sini. Ya, QR code-nya nanti kalau Bapak pakai Google Finding, Google Search tuh ya, pasti akan keluar nanti kemenak.com dan lain-lain. Bapak klik, nanti keluar nama Bapak, foto Bapak, semua. Sampai asal negara. Itu identitas kita Pak. Makanya nanti akan dijelaskan sama Mas Aldi di bandara. Mau dijelasin sekarang? Hah? Enggak Pak, nanti lupa lagi. Bener, nanti lupa lagi. Ya, biar Mas Aldi nanti yang jelasin. Kang Aldi, tolong dibantu nanti jelasin Sisko Patuh di sana. Ya, jadi Sisko Patuh itu pengganti identitas kita di sana Pak. Pentingnya Sisko Patuh. Bapak Ibu nyangsang. Nyasar, kok nyangsang? Ya nyasar misalnya. Ya, kadang kan kita kreatif, inovatif ya, cari jalan alternatif. Mau mengikuti sunnah ya Pak ya. Kita berangkat lewat sini, kita berarti pulang harus bisa tembus dari sini. Gitu. Delalah lingsut kemana-mana. Handphone nggak bawa. Handphone nggak bawa. Ini kasus saja sederhana ya. Handphone nggak bawa. Paspor nggak pegang. Karena paspor ada di kita. Ada di Mutawif. Gimana kira-kira? Nangis. Ini Pak, Ibu. Ini identitas kita. Temui askar, nggak ada, temui orang Indonesia. Cari orang Indonesia lagi. Gampang kan kenalin orang Indonesia ya? Gampang nggak? Banyak orang Indonesia, ciri-cirinya keciri lah. Ya, tinggi, putih, rambutnya pirang ya, hidungnya mancung. Wah tuh orang Indonesia tuh. Itu biasanya ibu-ibu tuh pengennya orang Indonesia yang kayak gini. Cari orang Indonesia. Tapi jangan orang Indonesia yang mukanya sama-sama bingung kayak ibu sama bapak. Tuh, ntar nyasar bareng. Bingung berjamaah. Ya, cari yang mukanya ngerti. Ya, kayak Kang Aldi itu kan mukanya lempeng. Ya, oh Pak tolong, oh ya sini sih saya bantu Kang Irwan, ya kan? Yang muka-mukanya emang kelihatan helpful, ya kan? Bisa membantu. Tanya, gitu. Pak, ini Pak hotel saya di sini Pak. Di belakang ID card-nya ada nama hotel sama nama Amirul Safar sama nama hotelnya. Ya, jadi nanti bisa dicek. Gitu, ya. Jadi kalau nyasar, udah putus asa, istighfar. Istighfar, minta tolong sama Allah. Jangan nangis, jangan sedih. Ya. Gitu.
cerita-cerita jahat di sana hampir-hampir nggak pernah kami temukan kok di sana. Ya, yang katanya orang Arab begini, orang Arab begitu. Enggak. Yang katanya kalau cewek naik taksi, turunnya harus cewek duluan, naiknya harus laki duluan. Ya alhamdulillah, kita belum pernah temukannya. Jangan sampai kejadian, tapi nggak pernah ada. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Harus dong, nanya harus kayak gini. Assalamualaikum. Saya mau Waalaikumsalam. tanya Iya. untuk perkenalan grup di Oh, iya. grup aja atau WA atau hari ini gitu. Ibu maunya di WA aja atau gimana? Padahal hari ini kita mau bikin grouping loh abis ini. Kita grouping ya sekarang ya kalau gitu ya. Udah nggak ada yang mau ditanyakan kan? Nggak ya? Iya. Karena soalnya kita target habis maghrib itu selesai. Habis sisa. Ya, Bapak Ibu. Tanggal 5. Oh ya. Satu lagi. Untung diingetin. PIN. Bapak Ibu, sudah dibagikan PIN semua? Ada yang belum dapat PIN? Nah, tolong sekarang dilepas PIN. Ya, dikembalikan. Nanti ketika grouping kembalikan ke TL-nya. Ya. Ketika grouping TL-nya nanti akan kembalikan ke TL-nya. Ya, lepas semua PIN-nya sekarang. Ya. Nanti akan kembalikan ke TL-nya ketika grouping. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada kami mohon maaf Bapak dan Ibu apabila ada salah kata penyampaian. Karena saya banyak bicara di depan, biasanya sudah pasti banyak salah juga bicaranya. Saya beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan kemudian minta maaf pada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga pertemuan hari ini insya Allah menjadi catatan amal soleh untuk Bapak dan Ibu sekalian. Karena niat baik Bapak Ibu adalah berangkat menuju Baitullah menjadi tamu Allah. Dan doa dari kami semoga seluruh rangkaian ibadah sampai hari keberangkatan hingga kepulangan nanti Allah selalu menyertai, Allah selalu memudahkan Bapak dan Ibu sekalian. Yang harus diingat ya Bapak Ibu, kita bisa berangkat, kita bisa mendapat ilham untuk berangkat, kita bisa mempunyai kemampuan untuk berangkat, itu semua tidak lain adalah campur tangan Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah ujub, jangan pernah berbeda niat. Ya, baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung grouping ya, yang tanggal 5. Tanggal 5 mau di mana? Tanggal 5 mana TL-nya? Tanggal 5 mau di mana? Boleh. Sesuai tanggal aja kalau gitu deh. Saya tanggal. Tanggal 5 Bapak Ibu di sebelah sini. Yang bukan tanggal 5 Agustus mohon boleh beranjak.